Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Hari yang begitu indah Engkau boleh berikan kepada setiap kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, baik kami yang melayani, yang ada di sekolah, maupun teman-teman, anak-anak yang ada di rumah. Tuhan kiranya menolong setiap kami agar boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang baik. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Hai anak-anak SDIP Kapuri, apa kabarnya? Apa kabarnya Mas Hana dan Miss Andri? Baik, luar biasa. Sehat-sehat ya. Iya Nah, dong. selama kemarin waktu udah liburan, terus Liman Kudus mulai masuk, banyak yang susah, takut nggak bisa. Tapi kemarin Miss Fania coba dengan yang satu YouTube, ada tarian kan gini. Miss Fania juga pikirnya tadi nggak bisa, tapi waktu dicoba bisa. Kayak gini, kayak gini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Pasti langsung akan bisa. Bisa? Enggak kayaknya bisa. Susah loh kayaknya. Coba ya, kita coba sama-sama. Yang di rumah juga boleh coba sama-sama. Yuk, Rose, Miss Adri, kita coba ya dengan hitungan terlebih dahulu. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nice. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Nah, kalau kita sambil bernyanyi gimana? Kira-kira bisa nggak? Itu tadi bisa. Kayaknya bakalan gak bisa deh, makin susah kayaknya. Bisa, tapi kita coba sama-sama ya. Bersama Tuhan kita bisa. Kita mau pujikan ini lagu ini bersama-sama. Kita siapkan Bapak, taruh dulu depan sini. 1, 2, 3, go. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Sekarang mau lebih seru lagi. Jadi musiknya dikerasin, nanti gelasnya jalan di putaran kedua. Bisa langsung? Bisa. Coba kita coba. 1, 2, 3, go. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Kita coba pindah ya. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Last one, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Luar biasa, bisa. Nah, anak-anak, bersama Tuhan kita pasti bisa melewati tahun ajaran kita ini. Yuk, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Bersama Tuhan Kita Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya,
Selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Waktu kami boleh beribadah untuk hari ini, Tuhan biarlah Tuhan memberkati kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya sungguh kami boleh mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini tema yang akan kita renungkan yaitu bersama Tuhan saya bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Ayat Alkitabnya saya ambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamula angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, berbicara tentang takut, pasti semua orang pernah mengalami yang namanya takut. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa pun juga pernah mengalami yang namanya takut. Mungkin dia takut ketika dia mengalami kegelapan. Dia takut ketika dia berada di rumah sendirian, papa dan mamanya pergi kerja. Atau mungkin pada saat ini banyak orang takut. Kenapa? Karena ada virus corona. Mungkin dia takut ketularan, dia mungkin takut sakit, bahkan sampai takut pada kematian. Nah, pada saat itu anak-anak, bahwa murid-murid ini juga sedang mengalami ketakutan. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, kita akan lihat video singkat berikut ini. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?
Anak-anak, dalam video yang kita saksikan tadi, kita lihat bagaimana ketika murid-murid itu kemudian bersama dengan Yesus harus menyeberang, naik perahu dan harus menyeberang danau. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi dalam keadaan tenang, tetapi tiba-tiba angin kemudian menjadi keras dan mulailah ombak itu yang semula tenang menjadi besar dan mengamuk. Kemana Yesus pada waktu itu? Yesus ada. Yesus sedang tidur di belakang. Yesus ada, sedang tidur di belakang. Dan murid-muridnya dia mulai menguras perahu itu. Dia ambil gayung, dia ambil tempat, dia kuras, airnya masuk lagi, kuras lagi. Sampai akhirnya kemudian mereka menjadi takut sekali. Ketakutan apa yang mereka sedang alami? Yaitu ketakutan, mereka takut perahunya itu tenggelam. Mereka lupa bahwa pada saat itu mereka sedang bersama dengan Yesus. Kemudian akhirnya setelah mereka berusaha dengan keras, mereka tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka kemudian membangunkan Yesus dan berkata, Yesus, Yesus bangun. Kita akan mati, kita akan binasa. Yesus, bangun. Kemudian Yesus bangun dari tidurnya dan kemudian menghardik, membentak danau itu, angin itu. Diam, tenanglah. Dan angin dan danau itu kemudian tenang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai murid-murid, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu murid-murid kemudian menjadi heran. Siapa orang ini? Sampai angin dan danau pun itu taat kepada Yesus. Anak-anak, siapa dia? Adalah Yesus. Yesus yang sanggup untuk meredakan angin yang sangat luar biasa mengamuk dan danau yang mengamuk luar biasa itu. Gelombang yang besar diredakan oleh Yesus. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu ada di dalam kehidupan kita. Anak kecil, orang besar, sampai dewasa pun pernah mengalami yang namanya masalah. Di dalam masalah itu, mungkin kita mengalami yang namanya ketakutan-ketakutan. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Kita lupa bahwa Yesus itu bersama dengan kita, sehingga kita mengalami yang namanya ketakutan itu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, sama seperti Yesus yang berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kita takut karena kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus percaya. Nah, bagaimana sih percaya itu? Anak-anak, satu kali ada seorang anak kecil, dia mungkin masih kelas 1. Ya. Dia mempunyai halaman yang ditumbuhi dengan satu pohon. Nah, si anak ini kemudian dia mencoba untuk memanjat pohon itu. Anak ini belum bisa memanjat sebenarnya. Dia mencoba memanjat pohon itu. Wah, dia bisa. 1 meter, 2 meter. Wah, dia panjat. Dan akhirnya dia sampai di atas pohon itu. Tetapi dia lupa bahwa dia nggak bisa turun dari pohon itu. Wah, akhirnya dia kemudian apa? Dia
teriak-teriak memanggil papanya, "Papa, papa tolong, aku nggak bisa turun." Nah, kemudian anak-anak, papanya kemudian datang. Waktu datang, dia bilang, "Sekarang kamu lompat, papa akan tangkap kamu." Anak ini kemudian pikir dia lompat, kalau lompat dia nanti jatuh, wah dia bisa mati begitu ya. Ayo cepet lompat. Padahal pohon itu semakin lama semakin mau patah dahannya yang dia injak itu. Cepet lompat. Nah setelah itu kemudian dia akhirnya apa? Dia loncat kepada papanya. Dia loncat kepada papanya dan papanya kemudian menangkap dia. Dan kemudian dia tenang di dalam pelukan papanya. Anak-anak, yang namanya percaya seperti itu. Jadi percaya itu adalah meletakkan hidup kita itu kepada Tuhan sepenuhnya. Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita nggak usah khawatir, kenapa? Karena ada Tuhan yang menolong di dalam hidup kita. Kalau kita sendiri mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita bisa jatuh, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Kalau sendiri, kita mudah khawatir, dikhawatirkan oleh banyak hal. Kita mendengar tentang virus, kita khawatir. Kita mendengar bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kita juga khawatir. Banyak orang sakit, kita khawatir. Tetapi kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup mengatasi kekhawatiran kita. Anak-anak, hidup kita ini sama seperti ini. Jadi, sama seperti lidi seperti ini ya. Lidi ini sangat rapuh. Lidi ini sangat mudah patah. Ya, sangat mudah dipatahkan lidi ini. Tetapi hidup kita ini tidak dapat bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita harus bersandar pada Allah yang kuat, pada Tuhan Yesus yang sanggup mengatasi masalah kita. Misalnya bahwa ini adalah kekuatan Tuhan. Kemudian ini adalah hidup kita yang kita sandarkan pada Tuhan. Ketika kita hidup, maka kita menempel pada Tuhan, kita dekat pada Tuhan, sehingga kita dekat dengan Tuhan. Coba sekarang, ketika kita dekat, menempel pada Tuhan, coba siapa yang bisa mematahkan besi yang kuat ini dengan tangannya? Pasti tidak bisa. Kenapa? Karena menempel pada sesuatu yang kuat. Anak-anak, bersama dengan Tuhan, kita bisa kuat. Ketika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, ketika kita mengandalkan sesuatu yang di sekitar kita, mungkin papa mama kita, mungkin uang kita, mungkin apa saja yang dapat kita andalkan, kita mudah lemah dan kita mudah jatuh. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka hidup kita itu bisa kuat. Bersama dengan Tuhan, kita bisa kuat. Bersama dengan Tuhan, kita bisa mengatasi masalah. Saat ini, kita memiliki banyak masalah. Masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah tentang virus corona, masalah belajar jarak jauh, mungkin yang membuat masalah di dalam hidup kita. Masalah mungkin dengan orang tua kita, mungkin orang tua kita mengalami masalah di dalam pekerjaannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, yakinlah kita bisa mengatasi itu semua. Dan bersama dengan Tuhan, kita dapat maju bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami dapat mengatasi setiap masalah. Masalah boleh ada, tetapi biarlah kami percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan di seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Tolonglah hidup kami, ajarlah kami sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.